Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Hamdan wa syukranillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Maulana Muhammad ibni Abdillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Chief Edi dan seluruh pimpinan, para senior yang saya hormati. Terima kasih pembawa acara, loh kok hilang? Oh di sana. 100 kg di bumi itu sama dengan 30 kg di Mars. Itu artinya kalau Anda di bumi kelihatan gemuk, sebenarnya tidak gemuk, tapi cuma salah planet. Ya. Salah planet. Alhamdulillahirrabbilalamin, siang hari ini atas izin Allah kita semuanya dapat bersilaturahmi. Silah itu mengandung arti menyambung, rohmi itu artinya kasih sayang. Artinya kalau hari ini kemudian kita hadir dalam rangka silaturahmi, berarti kita menyambung rasa cinta dan kasih sayang. Maka orang-orang yang silaturahmi, satu akan dipanjangkan umurnya, dua dimudahkan urusannya, tiga dilancarkan rezekinya, dan yang keempat insya Allah lunas hutang-hutangnya. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya mencatat orang itu punya masalah atau sakit, minimal penyebabnya itu ada 4. Yang pertama adalah pola makan, yang kedua adalah pola pikir, yang ketiga adalah pola hidup, dan yang keempat kebanyakan pola. Ini biasanya nomor 4 paling banyak. Nah, hari ini saya akan berbicara tentang pola pikir. Karena terkait dengan tema kita hari ini, menjalin tali asih, menjalin tali kebangsaan. Pola pikir. Maka orang itu ketika mampu menjaga pola pikirnya atau minimal enggak banyak beban pikiran, dia akan sehat dan tidak punya masalah. Contohnya orang gila. Sampai hari ini saya mencatat belum ada orang gila yang terpapar COVID-19. Orang gila itu jarang sakit, Chief Edi. Contohnya apa? Orang gila itu kehujanan enggak pernah pilek. Makan nasi busuk perutnya tidak sakit. Tidur di pinggir jalan, nggak pakai selimut, nggak pernah masuk angin. Buktinya nggak ada orang gila minta keroan. Nah, pertanyaan saya, kenapa orang gila itu nggak pernah sakit? Karena nggak punya beban pikiran, Pak. Makanya kalau Bapak Ibu Telkom pengen sehat terus gampang. Jadilah orang, bukan jadilah orang gila, Pak. Jadilah orang yang tidak punya beban pikiran. Kok dadi wong edan gitu. Nah, pola pikir yang saya maksud di sini adalah pola pikir dalam kerangka nasionalisme dan kebangsaan. Sudah menjadi sebuah sunatullah, bahkan takdir Allah. Kita diciptakan oleh Allah berbeda-beda. Bagaimana kemudian Allah berfirman di dalam surat Al-Hujurat, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Wahai para manusia, aku ciptakan kalian dari jenis laki-laki dan jenis perempuan. Kalau Bapak Ibu lihat tafsir, kadang-kadang Allah menggunakan kalimat ini sesungguhnya aku. Ada juga Allah menggunakan kalimat inna sesungguhnya kami. Ketika Allah menggunakan kalimat ini sesungguhnya aku, itu berarti penciptaan makhluknya itu langsung dari Allah. Contoh ketika Allah menciptakan Adam, langsung menggunakan kalimat ini sesungguhnya aku. Tetapi ketika manusia dilahirkan menggunakan kalimat inna, artinya apa? Ada keterlibatan orang tua yang ada di dalamnya. Nah, contoh yang lain, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Kenapa Allah menggunakan kalimat kami dalam menurunkan Al-Quran? Karena Al-Quran ketika diturunkan kepada Muhammad melalui wasilah malaikat Jibril, baru kepada Nabi Muhammad. Dan ketika menjaganya, Allah melibatkan malaikat dan melibatkan para hufat dan para penghafal Quran. Maka menggunakan kalimat inna. Di dalam menciptakan manusia, Allah menciptakan dari 2 jenis kelamin, laki-laki dan perempuan.
maka nggak ada istilah banci. Kalau dalam fikih itu ada khunsa Pak Edi. Khunsa itu berjenis kelamin dua. Nanti secara fikih apakah dia ikut cowok atau cewek dilihat secara medis. Makanya kemarin ada yang sempat viral itu pemain bola voli, seorang tentara, hipaspodia. Yang dari kecil dianggap cewek, ternyata begitu diperiksa cowok. Nah, kalau di Jawa Timur namanya Laura, lanang ora wedok ora. Kalau di Thailand tuh namanya lady boy. Wajahnya lady, kakinya boy. Kebetulan saya akrab dengan mereka karena saya di Jogja punya pengajian khusus para banci. Dan namanya semuanya palsu. Nama kamu siapa? Sucipto. Apa itu? Susune lancip diganjel boto. Saya senang kalau ngurusi. Bahkan saya pernah umroh khusus teman-teman banci. Itu keren banget. Begitu masuk kota Madinah, ada yang berulah satu. Abah, saya nggak berani tidur di kamar sendiri. Terus maunya gimana? Mbak sama abah saja. Saya bilang, emoh, saya bilang itu. Nanti terjadi hal-hal yang diinginkan. Begitu tawaf itu, karena dia nggak mau manasik, begitu lihat Ka'bah bingung. Ini tawafnya gimana? Gampang, itu ada lampu hijau, ada Ka'bah, nanti kamu melambaikan tangan ke Ka'bah, bismillah, Allahu Akbar, baru muter. Banci, ketemu Ka'bah itu histeris, Pak. Bismillah, Allahu Akbar, muah, 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 muah. Pulang umroh, menjelang Ramadan, telepon saya. Bah, saya mau tobat, masuk bulan Ramadan, alhamdulillah. Saya tanya, caranya gimana? Insya Allah selama bulan Ramadan ini saya akan berjilbab. Matamu, matamu. Lanang jilbaban. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Ini sunatullah. Kemudian apa? Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Allah dari jenis laki-laki dan perempuan itu diciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Maka kalau lihat ayat ini paling tepat ketika diaplikasikan di Indonesia. Nah, dari ayat inilah kemudian saya akan berbicara kebangsaan. Syu'uban wa qabail. Bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Tujuannya untuk apa? Dilanjutkan ayatnya, lita'arofu, untuk saling mengenal. Maka ingat, Allah menciptakan manusia untuk saling mengenal dan menasehati, bukan untuk saling menilai dan menghakimi. Saya ulangi, Allah menciptakan manusia untuk saling mengenal dan menasehati, bukan untuk saling menilai dan menghakimi. Makanya lita'arofu. Nah, dalam konteks keindonesiaan, konsep ta'aruf ini kita masukkan ke dalam wujud ukhuwah. Ukhuwah itu dari bahasa Arab akhun. Akhun itu artinya saudara. Jadi kalau saya dengan Pak Saif, ini akhi, berarti saudara saya. Saya dengan Bapak Ibu ketemu, ini ikhwan atau akhi, itu saudara. Kalau cewek ukhti, mau saya pesen lah. Kalau kita bahasa sehari-hari di rumah nggak usah pakai bahasa Arab lah. Kadang-kadang baru ngaji seminggu, ketemu saudaranya, assalamualaikum, akhi. Istrinya manggil suaminya abi, abinya manggil istrinya umi, repot Pak. Biasa-biasa saja. Saya senang dengan bahasa orang Indonesia ibu, maka namanya ASI, air susu ibu. Kalau manggil istrinya emak, asem, air susu emak. Yang bahaya Pak Edi, kalau manggil istrinya umi, air susu umi. Masa asu, itu kan gak enak itu. Nah, ini artinya saudara, ukhuwah itu artinya persaudaraan. Nah, dalam konteks keindonesiaan kita mengenal 3 macam ukhuwah. Yang pertama adalah ukhuwah Islamiyah, yang kedua adalah ukhuwah watoniyah, dan yang ketiga adalah ukhuwah basyariyah. Yang pertama, ukhuwah Islamiyah. Persaudaraan, ukhuwah itu persaudaraan Islamiyah sesama orang Islam. Kayak saya dengan jenengan sama-sama beragama Islam, ini namanya ukhuwah Islamiyah. Dan saya sering ditanya, kenapa perintah puasa itu tidak ditujukan kepada orang Islam, tapi kepada orang beriman? Ternyata jawabannya sederhana, Pak. Karena kalau mukmin itu pasti muslim, kalau muslim belum tentu mukmin. Kalau garam itu pasti asin, tapi tidak semua yang asin itu garam. Contohnya keringat. Nah, mukmin itu pasti muslim. Muslim belum tentu mukmin.
Maka ciri orang Islam bisa dilihat secara fisik. Begitu Pak Edi ketemu saya, nama Edi Wicara, KTP-nya dilihat, beragama Islam. Orang percaya Pak Edi orang Islam. Maka yang hari ini KTP-nya Islam saya doakan masuk surga. KTP-nya. Enak amat gara-gara KTP masuk Islam. Walaupun zaman Menteri Dalam Negeri Pak Cahyokumolo itu ada usulan aneh. Ada orang yang menganggap diskriminasi agama di Indonesia itu bermula dari kolom agama dalam KTP. Maka kelompok ini mengusulkan kolom agama dalam KTP itu dihapus saja. Waktu saya ketemu Pak Cahyokumolo, Pak Cahyo tanya sama saya, Gus Miftah setuju enggak? Saya enggak setuju. Bagi saya orang Indonesia harus bangga dengan identitas KTP-nya. Anda orang Nasrani, harusnya bangga dong. Nama, Alex, agama Katolik, banggalah dengan KTP-mu. Nama Made agama Hindu harusnya bangga. Nama Miftah agama Islam harusnya bangga. Di dunia ini yang tidak mencantumkan kolom agama boleh dicantumkan atau tidak itu cuma satu, Italia. Kenapa di Italia banyak yang tidak mencantumkan kolom agama? Karena di Italia itu mayoritas beragama Katolik. Dan orang-orang Katolik punya kebiasaan 1/10, gaji mereka langsung dipotong 10%. Artinya kalau mereka mencantumkan kolom agama dalam KTP, begitu gajian langsung dipotong 10%. Lah maka mereka tidak mencantumkan kolom itu. Kan di Indonesia tidak. Makanya saya bilang sama Pak Cahyo kalau kolom agama dalam KTP dihapus saya tidak setuju. Tapi kalau yang dihapus kolom kawin atau belum kawin saya setuju. Wah ini baru masuk deh. Bujang terus bro. Walaupun saya itu heran, ada SIM, surat izin mengemudi, ada masa kadaluarsanya. STNK ada masa kadaluarsanya. Begitu surat nikah nggak ada Pak Edi. Nggak ada masa kadaluarsanya. Kayak kemarin teman saya di Jakarta kebanjiran surat nikahnya hilang. Tanya sama saya, caranya gimana Gus? Surat nikah saya hilang. Apakah saya harus cari surat nikah lagi? Enggak. Caranya gimana? Nikah lagi. Otomatis dapat surat nikah. Jadi ada pola-pola seperti itu. Seseorang dianggap muslim hanya dilihat dari KTP-nya. Bahkan ketika Anda keluar menggunakan baju muslim, orang tahu Anda orang Islam. Padahal yang sebenarnya Anda pakai itu bukan baju muslim, tapi baju koko. Barangkali itu awalnya merupakan adat istiadat kawan-kawan Tiongkok. Di Indonesia dikatakan baju muslim. Maka saya sering mengatakan banyak orang yang gagal paham membedakan mana budaya, mana agama. Ada yang pakai kopiah kayak panjenengan, nyuwun sewu Pak, itu budaya apa agama? Itu budaya Pak. Maka namanya songkok nasional bukan songkok Islam. Itulah alasan kenapa saya pakai belangkon, karena songkok bukan identitas orang Islam. Kalau zaman dulu orang Nasrani pakai songkok itu biasa. Lah sekarang kok jadi masalah? Orang gagal paham mana perintah agama, mana perintah budaya. Coba kita bedakan. Perintah menutup aurat itu budaya apa agama Pak? Agama. Cara menutup aurat budaya. Orang Arab diperintah untuk nutup aurat, mereka nutup menggunakan jubah. Pertanyaan saya, apakah orang Bandung juga harus menggunakan jubah? Boleh tapi tidak harus. Begitu masuk Bandung Anda boleh pakai celana, pakai jin, setan, demit, iblis, pakai sarung, pakai seperti yang saya pakai ini. Yang aneh di Bandung tukang becak pakai jubah. Narik rem mesti salah Mas Saif. Kenapa? Karena becak itu remnya di bawah sadel lah. Kalau pakai jubah nggak mandek-mandek Pak. Nggak harus. Itu produk budaya. Demikian juga dengan belangkon. Belangkon ini produk budaya. Ini kalau di Mekah Pak, masyhur. Kalau saya umroh pakai belangkon, ditanya sama orang Arab, mahada, ini apa? Saya bingung, belangkon itu bahasa Arabnya apa? Akhirnya saya jawab, hada belangkon. Dia tanya lagi, mahuwa belangkon? Belangkon itu apa? Ina uroksi wadaindas. Nah iya apalagi nggak ada bahasa Arabnya. Akhirnya belangkon saya diminta dicium, yo goblok, kecut toh aku ora tau ngambung kok aku. Ini budaya itu. Ibu-ibu keluar rumah pakai baju seperti itu, ini muslim. Orang Islam bisa dilihat secara fisiknya. Pertanyaan saya, dari mana Anda dikatakan sebagai orang beriman? Apakah orang beriman itu punya ciri fisik? Enggak ada Pak. Apakah orang beriman punya jenggot seperti saya? Enggak, ini hukumnya sunnah. Sunnah, bukan wajib. Yang punya kumis? Enggak, kumis bukan identitas orang mukmin.
Tapi kalau ibu-ibu punya suami berkumis, pertahankan. Fik dia lele, bukan buaya. Wah. Ini gak kelihatan yang berkumis gara-gara masker ini. Di Indonesia itu aneh, Pak, punya jenggot gak punya lele, katanya kayak kambing. Gitu. Punya kumis gak punya jenggot, katanya kayak lele. Gitu. Padahal mertua saya Pak Edi itu ya jenggoten, ya kumisen. Berarti ya wedus, ya lele atau mertua aku. Apakah orang beriman itu yang jidatnya hitam? Nah, kayak kawan saya itu Pak Dayat. Enggak. Pak Dayat itu jidatnya hitam. Bukan karena sujud, keplaki bojone umpamane. Enggak. Nah, disinilah kemudian orang-orang beriman itu orang yang tahu nilai. Salah satunya adalah memahami makna-makna kebangsaan. Arti kebangsaan itu seperti apa? Yang pertama tentunya ukhuwah Islamiyah. Menjadi kewajiban bagi kita untuk saling bersaudara. Enggak urusan Anda orang NU, enggak urusan Anda orang Muhammadiyah. Enggak ada urusan. Mau NU Muhammadiyah, selama ormas itu legal, maka dia berhak menjalankan aktivitas ormasnya di Indonesia. Saya ini termasuk orang yang antik Pak. Saya itu keluarga NU, tapi kalau selama kuliah saya tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah. Waktu itu karena saya nggak kuat ngekos, saya tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah sebagai James Bond. Apa itu jaga masjid dan kebun. Selama 4 tahun setengah. Orang mikir, apa bisa orang NU tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah dengan culture yang berbeda? Ternyata saya mampu Pak. 4 tahun setengah, nggak ada masalah. Masalahnya cuma satu, gara-gara saya tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah, saya kurus. Berat badan saya hanya 40 kilo. Kenapa saya ikut Muhammadiyah kurus? Karena Muhammadiyah belas, nggak pernah ada selamatan Pak. Berarti nggak ada makan-makan belas itu. Kurus saya. Begitu saya nikah sama orang NU, saya tinggal di lingkungan orang NU, langsung gemuk, berat badan saya 105 kilo. Kenapa saya jadi orang NU gemuk? Karena orang NU dikit-dikit makan. Yasinan, makan. Tahlilan, makan. Sholawatan, makan. Manakipan, makan. Tetangganya sakit minta didoakan, makan. Yang sakit mati, makan lagi. 7 hari. Sampai wajahnya kayak besek, pokoknya makan. Saya itu senang kalau ketemu teman-teman Muhammadiyah, macam-macam. Kita bisa diskusi soal-soal seperti itulah. Artinya apa? Ormasnya apapun, selama dia orang Islam adalah saudara kita. Dalam konteks ukhuwah Islamiyah. Lagian Muhammadiyah sama NU kan bedanya cuma satu tuh Pak. Yang satu sukanya panjang, yang satu sukanya pendek. Nah, kalau NU tuh sukanya panjang, Muhammadiyah pendek. Ayo coba ibu-ibu saya mau tanya, Anda pilih yang panjang apa pendek? NU panjang, taraweh 20 rakaat, plus witir 3 rakaat. Muhammadiyah pendek, cukup 8 rakaat plus 3 witir, pendek. NU panjang, adzan. Orang NU habis adzan puji-pujian, panjang. Muhammadiyah nggak ada puji-pujian, langsung iqomat. Ya nggak ada masalah toh. Yang penting sama-sama sholat. Kayak saya di Mekah, saya haji, ketemu sama teman saya Muhammadiyah. Kayak Gus dulu, lihat. Mekah saja habis adzan nggak puji-pujian. Kenapa? Di Bandung kok ada yang puji-pujian? Ya beda bro. Bedanya apa? Mekah Madinah belum adzan, masjidnya sudah penuh. Lah di Bandung, ya Allah. Dengar adzan malah susah. Duhur lagi ngantor di Telkom. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawabannya apa Pak Edi? Adzan lagi. Kita itu senang dengar adzan cuma sekali. Kapan? Adzan maghrib bulan puasa. Itu pun bukan karena sholatnya, tapi karena berbukanya. Bila perlu maghribnya ikut Banyuwangi, imsaknya ikut Medan. Wah lama. Kayak menguburkan jenazah. NU panjang Pak. Begitu masuk talqin. Diadani, Muhammadiyah enggak. Ya enggak apa-apa tuh, sama-sama dipendem kok. Gitu loh. Saya dibilang, masa orang mati kok diadani? Loh kamu enggak tahu fungsinya adzan. Adzan itu banyak fungsi. Orang adzan kok, enggak sholat kok pakai adzan. Emangnya kalau adzan harus sholat? Ya enggak, contohnya ngadani bayi. Apakah Allahu Akbar, Allahu Akbar, bayinya jengkang-jengkeng kan juga enggak. Makanya adzan itu kalau dalam kitab itu Pak fungsinya adzan bayi, adzan sholat, ngadani jenazah. Kemudian kalau ada angin puting beliung, itu disunahkan adzan. Rumah kebakaran, disunahkan adzan. Tapi tetap disiram Pak. Jangan diadani tok entek omahmu itu loh. Wus, Allahu Akbar, rampung gitu loh. Ada lagi yang terakhir itu orang kesurupan.
Itu juga sunat diazani. Makanya bapak kalau di rumah istrinya marah-marah, mama, langsung pakai diadzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, dalam konteks ukhuwah Islamiyah, Anda mau orang NU, mau Muhammadiyah, mau LDII, mau apapun itu, mau Persis, selama dia Islam adalah saudara kita. Maka al-muslimu man salimal muslim, menyelamatkan sesama orang Islam, yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga mengenal istilah ukhuwah watoniyah. Ukhuwah persaudaraan, waton ini artinya negara. Watoniyah berarti kenegaraan, kebangsaan. Waton bisa diartikan negara, waton bisa diartikan bangsa. Berarti ukhuwah watoniyah adalah persaudaraan sesama anak bangsa. Dalam konteks ini adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, soal watoniyah ini lebih luas daripada Islamiyah. Dia tidak hanya dilihat dari KTP-nya yang beragama Islam, tapi semua agama yang diakui oleh undang-undang berhak menjalankan perintah agamanya tanpa diganggu dan diintervensi oleh pihak lain. Saya sampaikan seperti ini Bapak Ibu. Indonesia itu rumah besar seperti gedung ini. Di dalam rumah besar yang namanya Indonesia terdapat 6 kamar. Ada kamar Islam, ada kamar Kristen, ada kamar Katolik, ada kamar Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ya. Saya meyakini kalau setiap penghuni kamar ini kembali ke kamarnya masing-masing, pasti tidak akan terjadi masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita kembali ke kamarnya orang lain, bahkan tidur di ranjangnya orang lain, bahkan ngompol di kamarnya orang lain. Pasti masalah. Jangankan kamar agama, istri aja masalah kok, maka muncul istilah pelakor. Perebut laki orang. Makanya kalau ibu-ibu bilang, wah kita udah punya suami gak usah dandan. Toh sudah menikah salah. Kamu tetap harus dandan Bu. Kenapa? Karena pelakor lebih kejam daripada setan kuburan. Selama kembali ke kamarnya masing-masing, gak ada masalah. Gak ada masalah. Islam silakan kembali ke kamar Islam. Nah, semua agama ini dalam undang-undang kita diakui Pak. Makanya hari ini kalau orang kita puasa seperti ini, ada rumah makan buka, kita marah-marah minta ditutup. Berarti Anda tidak menghormati kawan-kawan kita yang beragama Nasrani. Anda tidak menghormati orang-orang yang sakit secara basyariah. Anda tidak menghormati orang-orang yang barangkali sakit, yang enggak puasa gara-gara dia bekerja yang berat. Makanya dari dulu saya paling tidak suka kalau ada orang teriak-teriak tutup rumah makan. Bagi saya, bulan puasa itu salah satu hikmahnya adalah menumbuhkan kepekaan sosial. Kalau kamu marah dengan restoran yang buka di bulan Ramadan, harusnya kamu malu dengan orang miskin. Kenapa? Orang miskin itu sepanjang tahun lewat depan restoran dan dia tidak bisa makan dan mereka tidak marah. Sementara kita bulan Ramadan hanya 1 bulan, kenapa lihat restoran kita marah? Maka saya bilang, bulan Ramadan itu yang harus ditutup bukan restorannya tapi mulutnya. Yang harus ditutup bukan warung makannya tapi cangkemnya. Itulah kenapa orang puasa mulutnya bau supaya lebih banyak diamnya. Maka diam itu emas. Maka ini menjadi teori bagi saya, kalau Idul Fitri istri saya minta emas, langsung saya perintahkan diam. Minta emas bah, menang. Kalau diam itu emas, waktu adalah uang. Makanya kalau Pak Edi ngejak teman, ayo kita main. Kok jawab, sorry saya nggak punya waktu. Jelas berarti dia tidak punya uang. Karena waktu adalah uang. Dalam konteks ini, wajib bagi kita sesama anak bangsa Indonesia mempunyai sifat yang namanya toleransi. Menghargai semua agama yang ada di Indonesia. Tapi ingat, jangan kebablasan. Ada satu ulama atau tokoh dulu mengatakan begini, bagi saya dalam konteks Pancasila, bagi saya semua agama itu benar. Kalimat ini menurut saya sudah benar tapi kurang tepat. Harusnya dilanjutkan Pak. Semua agama itu benar bagi penganutnya. Kalau semua agama itu benar, titik, bahaya. Pak Jito tiap hari bisa ganti agama. Hari Senin Islam, Selasa Kristen, Rabu Katolik.
Ditanya, kenapa gonta-ganti agama Pak? Toh semuanya benar. Kemis Hindu, Jumat Buddha, Sabtu Darmo Gandul, Minggu gandulnya Mbah Darmo, Senin gondal gandul, enggak selesai Pak. Semua agama itu benar bagi penganutnya. Maka kenapa kemudian dalam perintah Al-Quran Allah mengatakan lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam persoalan akidah harus tegas. Sebagai orang Nasrani Anda mengatakan Nasrani, Kristen, Katolik adalah agama yang paling benar. Tapi bagi orang Islam juga harus mengatakan inna dina indallahil Islam. Bahwa agama yang paling benar menurut Allah adalah Islam. Tanpa harus menghina agama orang lain. Maka kemudian kenapa dalam Al-Quran dikatakan begini. Janganlah engkau menghina sesembahan orang lain. Sehingga orang lain itu akan menghina Tuhanmu. Nabi Muhammad mengatakan mau enggak kalian bapakmu dihina? Enggak mau Rasulullah. Emang ada orang yang menghina bapaknya? Ada. Siapa? Ketika kamu menghina orang lain, ketika kamu menghina bapaknya orang lain, maka orang lain itu berpotensi menghina bapakmu. Samanya dalam persoalan agama, ketika engkau menghina agama lain, berarti kamu membuka peluang mereka menghina agama kita. Makanya saya itu bersyukur Pak Edi, pondok pesantren saya terletak di lingkungan orang Nasrani. Tetangga saya itu 60% Katolik. Sebelah selatan rumah saya, pengurus gereja, utara saya Pak Saib itu kuburan Nasrani. Seumur hidup saya nggak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya. Kuburan Pak soalnya gitu. Jadi kuburan di utara saya itu salib. Saya enjoy. Kalau saya pas di rumah ada yang meninggal, ya saya layan. Kenapa? Itu pula yang pernah ditujukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika ada orang Yahudi meninggal dunia kemudian dimakamkan, Kanjeng Nabi berdiri. Ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah, dia kan non muslim wahai Rasulullah, kenapa engkau berdiri? Jawaban Rasulullah begitu indah, kalau kamu tidak bisa menghargai agamanya, minimal kamu hargai sesama manusia. Makanya saya beruntung, santri-santri saya kenalkan dengan pluralisme dan kemajemukan. Bagaimana kemudian kampung saya kemas sebagai kampung Pancasila. Luar biasanya apa Bapak Ibu? Kalau ada orang Nasrani Natalan, orang Islam di kampung saya semuanya masak. Berkat. Berkat ini akan dibagi ke seluruh warga masyarakat, baik yang beragama Islam maupun non-Islam. Sebaliknya ketika Idul Fitri, kawan-kawan Nasrani masak Mas. Semuanya dibagi kepada orang Islam maupun non-Islam. Saya kalau Idul Adha motong sapi banyak, tetangga saya Nasrani 60% semuanya kebagian. Dan gak ada masalah. Yang lucu Pak Edi, saya punya kolam di depan pondok. Teman saya pendeta telepon, Gus, boleh gak saya mancing di kolam pondok? Oh boleh Pak Pendeta. Never mind, ayo kita mancing. Begitu nyampe kolam, pendetanya minta gendong. Gus minta, sorry, kaki saya korengan, gak boleh kena air. Terus gimana pendeta? Mbok saya digendong. Oke, akhirnya saya gendong. Begitu saya gendong, pendetanya bilang, baru hari ini ada pendeta bisa naik haji. Oh cangkemmu aku. Naik haji Pak. Akhirnya pendetanya saya lempar ke air, pure. Pendetanya tanya, Gus Miftah kenapa saya dilempar ke air? Mohon maaf Pak Pendeta, baru hari ini ada pendeta dibaptis sama Pak Haji. Satu-satu bro. Asik gitu loh Pak. Yang saya ceritakan sering banget di mana-mana apa. Begitu Natalan selesai, saya diajak sama tetangga Nasrani saya untuk piknik ke Parangtritis, naik bis kota. Begitu saya naik bis, saya bilang bismillah, diprotes Pak sama pendeta, teman saya itu. Gus, ini bukan bismillah tapi bis kota. Oh, bilang itu sudah, ini bukan bismillah tapi bis kota katanya. Ya serapopo. Begitu di jalan, petir lebat, hujan lebat, petir nyambar, dar. Pendeta bilang haleluya, haleluya. Sorry Pak Pendeta, itu bukan haleluya tapi halilintar. Oh iya Gus bener katanya. Begitu sampai Parangtritis saya pakai sarung, lupa nggak pakai celana dalam. Begitu saya turun bis, anginnya kencang, wut, sarung saya membuka. Pendeta bilang, wow. Saya bilang sama pendeta, salah pendeta, ini bukan wow, tapi alif. Tak bilang gitu. Saya nggak tahu ngaji hikro, orang paham mesti. Kalau begini alif Pak saya bukan wow. Gitu. Begitu indahnya. Inilah Indonesia. Nggak ada alasan kemudian kita melakukan kekerasan kepada
siapapun yang beragama di negeri ini. Makanya kasus-kasus seperti bom di Makassar, ketika kemudian orang melakukan kejahatan kemanusiaan atas nama agama, itu bukan jihad tapi jahat. Itu bukan syahid tapi sangit. Ini kan yang pusing malaikatnya Pak di Makassar itu. Begitu tersangkanya ini mati, diinterogasi sama malaikat. Kamu baptisnya apa? Dia jawab, sorry malaikat, saya bukan Katolik. Ah, jujur kamu. Apa agama kamu? Islam. Saya nggak percaya. Kenapa malaikat? Orang Islam kok matinya di gereja? Kan bohong kamu. Hati-hati. Maka saya sampaikan, kalau masuk surga itu semudah orang meledakkan diri dengan sabuk bom, saya meyakini orang yang punya sabuk ini tidak akan memberikan kepada orang lain. Ya tinggal dewe no Pak Edi, dipakai sendiri. Ini bukan jihad Pak, tapi jahat. Karena Rasulullah mengatakan al-mu'min man aminhun nas. Orang iman itu adalah orang yang memberikan rasa nyaman kepada manusia. Bi amwalihim wa anfusihim. Memberikan nyaman kepada manusia lainnya, baik tentang harta maupun nyawanya. Jadi enggak ada. Di dalam suasana perang sekalipun kata Rasulullah, kita tidak boleh merusak tempat ibadah. Apalagi dalam konteks hari ini Indonesia yang tidak ada peperangan. Dalam konteks Indonesia yang hari ini nyaman. Nah, saya kemudian mencatat, kenapa kemudian banyak orang-orang yang punya pola pikir seperti itu. Mempunyai paham yang salah atau bahkan salah paham. Salah satunya adalah karena pemahaman agama yang kurang tepat dan benar. Maka kenapa kemudian di dalam beragama kita dituntut untuk punya guru. Bahkan dalam kitab taklim disebutkan al ilmu bila syaikhin fasyaihu syaiton. Ilmu tanpa guru, gurunya setan. Dan ingat, salah milih guru nembahne setan. Maka beberapa waktu yang lalu saya kirim satu link kepada Pak Saif, kepada Pak Edi dan teman-teman BUMN lainnya. Begitu sedihnya saya ketika ada pegawai BUMN ditangkap karena terindikasi terpapar paham radikalis. Ditangkap oleh BNPT Pak, Badan Nasional Penanggulangan Teroris. Kenapa? Karena ada indikasi dia terpapar dengan paham-paham seperti itu. Dan ini tidak boleh terjadi, apalagi Anda bekerja di BUMN. Anda makan uang negara, bekerja untuk negara, dihidupi oleh negara. Kok bisa-bisanya kemudian melawan negara? Anda menggunakan fasilitas negara, kita hidup dibiayai oleh negara. Kok bisa-bisanya kemudian tidak mencintai negaranya? Ini orang-orang yang gagal paham tentang makna kebangsaan. Dia tidak paham atas agama yang dianutnya. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, salah satu faktornya adalah karena salahnya milih guru. Maka dalam podcast saya dengan Deddy Corbuzier saya mengatakan apa? Orang yang salah pergaulan lebih gampang dinasihati daripada yang salah milih pengajian. Kalau soal salah pergaulan Bapak Ibu, semua tempat lokalisasi klub malam saya pernah masuk. Dan itu malah merupakan tempat pengajian paling menyenangkan sedunia. Bagaimana tidak, ngajinya berpahala, matanya bervitamin. Makanya kalau ngaji di tempat seperti itu saya tidak minta sponsor sama Pak Saif, bahaya. Karena kalau Pak Saif masuk, saya jamin, gak mau keluar Pak. Betah Pak Saif. Itulah alasan kenapa saya pakai kacamata hitam Pak Saif. Supaya apa? Kalau ngelirik tidak kelihatan. Pak Cito jangan coba-coba Pak. Pengajian di tempat-tempat puskesmas seperti itu. Apa itu puskesmas? Pusat kesenangan mas-mas. Karena mereka pekerjaannya cuma satu Pak Edi, mewarnai kehidupan rumah tangga orang lain. Lah kalau di Bandung ini rata-rata karaoke-nya tempat karaoke keluarga. Keluarga berantakan. Orang yang salah pergaulan Bapak Ibu. Sekian banyak kemudian orang yang tobat gara-gara pengajian. Saya kasih contoh. Ada mbak-mbak PSK. Jin Pak Kiai, saya mau cerita pengalaman saya. Kenapa kok saya suka ikut pengajian ini? Silakan Mbak. Saya kemarin terima tamu sebelum subuh transaksi. Harga deal masuk kamar. Begitu masuk kamar saya mulai melayani tamu saya, dengar adzan subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung saya bilang sama tamu saya, Om berhenti dulu ya Om di pending. Kenapa Mbak? Adzan yang gak enak. Kenapa sih? Gak enak Om, kan saya jamaahnya Gus Miftah.
Selesai adzan, tamunya bayar, nggak jadi dilanjutkan. Tamunya bilang, Mbak, saya nggak jadi pakai kamu. Kenapa? Saya malu, wong saya juga jamaahnya Gus Miftah. Saya mbaten iki Jito apa Saif aku. Begitu indahnya. Maka kalau orang yang kemudian sudah terpapar dengan paham-paham intoleran, radikalis dan lain sebagainya, itu lebih susah untuk didandani Pak Edi. Susah. Makanya saya selalu bilang, ikutlah pendapat ahli, jangan ikut-ikutan orang yang ahli berpendapat. Di era medsos hari ini orang semuanya bisa berpendapat. Kenapa? Karena semua orang berpotensi punya TV. Dan ini sebenarnya peluang untuk teman-teman Telkom. Kalau dulu orang bikin TV harus punya modal 50 miliar. Harus punya sekian ratus miliar. Sekarang cukup pakai HP, semua orang berpotensi punya TV, minimal IGTV. 1 menit postingan di Instagram itu mampu kemudian menembak sekian ratus kepala orang, bahkan jutaan orang. Betapa saya kaget ketika saya melihat TikTok, tagar Gus Miftah. Sekian banyak tagar dan yang paling atas, berapa Pak SD hashtagnya? 168 juta. Yang kemudian saya heran apa? Kalau lagu, nyanyi, dibuat TikTok itu lumrah. Ini pengajian kok dibuat TikTok. Ternyata yang diambil apa Pak Jito? Quote-quote saya, quote-quote ambiar, quote-quote suami istri, quote-quote jomblo, quote-quote orang gemuk seperti MC-nya, umpamanya. Ya. Enggak masalah kamu dibilang gemuk. Kamu bilang sama orang lain, saya gemuk karena makan nasi. Daripada kamu kurus tiap hari makan ati. Iya. Tapi sorry bro, cewek lebih suka cowok yang kurus seperti saya. Kenapa? Karena makan saja tidak tambah, apalagi pasangan. Iya. Tapi kalau cowok sekarang lebih suka dengan cewek yang agak gemuk, bukan yang seksi. Kenapa? Karena cewek seksi hanya fokus kepada penampilan, tidak pernah fokus kepada perasaan. Hidup gemuk. Ternyata itu mampu. Semua orang hari ini punya TV. Dan ini peluang Pak, peluang Pak Saif untuk jualan. Karena semua orang butuh kuota. Tapi kemudian sisi negatifnya apa? Gara-gara begitu gampang kita akses medsos, banyak kemudian paham-paham radikal yang hari ini masuk ke dalam medsos. Pernah satu ketika saya di-tag sebuah akun Instagram, awas hati-hati lagu musyrik. Saya kaget. Apa yang dimaksud dengan lagu musyrik? Ternyata menurut akun Instagram ini, lagu Padamu Negeri itu mengandung unsur kemusyrikan. Karena padamu negeri kami berbakti. Orang yang gagal paham terhadap paham kebangsaan. Maka hari ini banyak orang yang sebenarnya tidak punya kemampuan tapi ngaku ustadz. Nggak pernah mondok, tahu-tahu dipanggil kiai. Karena hari ini era medsos, orang begitu gampang untuk menjadi trending dan viral. Orang yang sebenarnya sama sekali tidak punya kemampuan, hanya hafal Al-Fatihah, tahu-tahu dipanggil ustadz. Kan ngeri Pak. Ketika saya ngaji di Surabaya, hubbul waton minal iman, mencintai negara itu bagian dari iman. Ada orang datang kepada saya begini, Ustadz saya mau tanya, hubbul waton minal iman itu hadis riwayat siapa? Ya Allah. Saya langsung ngelus dada Pak Edi, dadanya istri saya, ya Allah. Hubbul waton minal iman itu kan bukan hadis Pak, itu qaul, pendapatnya ulama. Tapi kita harus ikuti, bahwa mencintai negara itu bagian dari iman. Karena yang tanya orang gak paham Pak, saya jawab, kamu tanya apa? Hubbul waton minal iman hadis riwayat siapa? Saya jawab hadis riwayat Muslim. Lah dia tanya, kok bisa Muslim? Iya, emangnya ada hadis riwayat non Muslim. Lah saya takkan goblok kok Pak itu. Pernah satu ketika saya dicurhati sama Via Valen. Gus, saya mau tanya, apakah benar lagu Din As-Salam itu sholawat? Emangnya kenapa Nduk? Saya pernah menyanyikan lagu Din As-Salam di panggung dangdutan, diprotes sama orang. Via Valen gak pantas nyanyi sholawat pakai pakaian seksi. Itu sebenarnya sholawat apa bukan? Saya jawab bukan. Din As-Salam itu qasidah Arab tapi bukan sholawat. Lah orang Indonesia itu setiap qasidah Arab dikira sholawat. Padahal qasidah Arab belum tentu sholawat dan sholawat tidak harus berbahasa Arab. Itu lagu perdamaian.
Din itu artinya agama, salam itu damai. Jadi boleh nggak dinyanyikan di tempat karaoke? Boleh. Jadi begitu Pak saya besok ketemu ladies, tolong din assalam. Wah. Hati-hati loh Pak. Orang berbuat baik di bulan Ramadan itu 1 pahalanya 1000. Tapi tadu afati sayyiat kama tadu afatil hasanat. Berlipat gandanya keburukan sama dengan berlipat gandanya kebaikan. Kalau Anda berbuat baik 1 pahalanya 1000, orang bermaksiat 1 Pak Edi, itu juga dosanya 1000. Makanya kalau Pak Jito ngerom ambil ladies di bulan Ramadan 1, itu sama dengan ngambil ladies 1000 Pak. Hati-hati. Tapi lumayan Pak, bayarnya tetap 1. Orang gagal paham ini qasidah Arab, bukan sholawat. Berarti boleh bah? Boleh. Anda nyanyikan di karaoke, Anda nyanyikan di panggung dangdutan, boleh. Bahkan nyuwun sewu, Anda di WC sambil nyanyi dina assalam boleh kok. Duduk daripada ngelamun yang enggak nyanyi. Boleh. Kilahatil ard. Matakfi masah. Cerot boleh. Itu bukan sholawat. Inilah yang saya maksud. Orang yang salah milih pengajian itu susah didandani. Lebih gampang dandani orang yang salah pergaulan dibandingkan salah milih pengajian. Maka saya pesan kepada teman-teman Telkom, yuk kita dandani agama kita dengan guru-guru yang benar. Islam itu ramah, bukan marah. Islam itu mengajak, bukan mengejek. Islam itu merangkul, bukan memukul. Maka kemudian kalau ada ajaran-ajaran kebencian seperti itu, jelas itu bukan merupakan syariat Islam. Jelas itu bukan merupakan akhlaknya orang Islam. Kemudian yang ketiga adalah ukhuwah basyariah. Sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah ketika ada orang Yahudi dimakamkan, kemudian Rasulullah berdiri. Ketika ditanya, kalau kamu tidak bisa menghormati agamanya, minimal kamu hormati orangnya sebagai sesama anak manusia. Barangkali seperti itu Bapak Ibu, kalau ada sesi tanya jawab, baik yang langsung maupun melalui online, saya persilakan dipandu oleh si gemuk. Bukan si gemuk Gus. Siapa namanya? Kalau bahasa Sunda itu simple saya itu. Simpel. Simple lendung. Simpel lendung. Ya, jadi ini luar biasa melendung nih, gitu ya. Ini jadi sebadan semuanya perut semua isinya. Alhamdulillah. Berarti saya harus segera pindah ke planet Mars ya. Planet Mars. Biar turun jadi 30 kilo ya. Oke, sesuai dengan janji kita tadi bahwa hari ini kita akan ada sesi tanya jawab. Dan juga sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah dipilih oleh panitia dan juga yang masuk. Untuk yang pertama dari Bapak Adrian Harahap dari DBS, pertanyaannya adalah, siap-siap Gus ya. Ini kurang ajar ya. Ya saya siap-siap. Gus, bagaimana mengenai bermusik? Apakah bermusik itu haram dan apa hukumnya di bulan Ramadan ini? Ya. Hukum musik dari dulu selalu menjadi perdebatan. Selalu menjadi perdebatan. Innamal a'malu binniyat. 1, segala sesuatu tergantung niatnya. Kemudian yang kedua tergantung jenisnya. Kalau lagu-lagu yang kemudian mengingatkan Anda atas kebaikan-kebaikan orang lain, mengingatkan Anda kepada Allah, mengingatkan Anda kepada Rasulullah, kan gak ada masalah. Contoh begini, saya selalu nangis ketika mendengar lagunya Iwan Fals judulnya Ibu. Kenapa? Karena saya jadi teringat dengan bagaimana luar biasanya jasa seorang ibu. Apakah haram? Enggak. Itu kan dakwah dengan menggunakan musik. Maka saya sampaikan, dakwah itu bukan profesi, tapi apapun profesinya harus berdakwah. Ketika Anda, teman-teman di Telkom, menyediakan fasilitas internet untuk rakyat, untuk umat, dan kemudian ada nilai-nilai kebaikan gara-gara itu orang bisa lihat YouTube pengajian, bisa akses kepada Zoom yang dilakukan oleh para kiai, itu juga bagian dari dakwah. Orang yang kemudian nyanyi membuat lagu itu juga bagian dari dakwah. Selama kemudian lagunya tidak ada unsur kemaksiatan. Emang ada Gus lagu kemaksiatan? Ya ada lah. Contohnya lagu Thailand itu, wi. Lah itu apa gitu loh. Nyanyi kok wi. Selama kemudian gak ada itu, maafi musilah gak ada masalah. Menurut Jalaluddin Al-Rumi, musik yang diharamkan dalam Islam adalah ketika suara piring ketemu dengan suara sendok, dimainkan oleh orang kaya dan didengarkan oleh orang miskin yang kelaparan, itulah musik yang diharamkan di dalam Islam.
Saya ulangi, ketika suara piring bertemu dengan suara sendok dimainkan oleh orang kaya dan didengar oleh orang miskin yang kelaparan, itulah musik yang diharamkan dalam Islam. Di luar itu nggak ada masalah. Saya juga biasa bermusik. Rasulullah biasa kemudian ketika membuat tanggul atau ketika membuat parit, Honda, para sahabat kemudian juga berdendang. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Yang kemana lagi viral Pak Edi, itu lagu Marhaban Tiba, punya Opik, itu dinyanyikan di klub malam pas closing party. Dinyanyikan dalam bentuk DJ. Marhaban tiba, sambil pegang botol. Dia aja, tiba-tiba Ramadan. Itu gimana Gus? Wah itu bukan lagu agama kok. Justru mengingatkan kelabers untuk ingat dengan Ramadan kok. Ya nggak ada masalah bagi saya. Saya dulu sholawatan dengan mbak-mbak seksi. Walaupun menurut saya Pak Jito mereka tidak seksi, hanya salah kostum. Karena mbaknya tingginya 170, pakaiannya 120. Ya salah kostum saja. Jadi bagi saya tergantung jenis musiknya dan apa niatnya. Baik, terima kasih untuk Gus Miftah dan juga Isti. Ternyata banyak sekali rekan-rekan dari online yang sudah bertanya dan juga melontarkan pertanyaan hari ini, namun dikarenakan waktu yang terbatas juga, kami mohon maaf, semua pertanyaan dapat dibacakan pada kesempatan kali ini. Betul, kita berikan kesempatan untuk rekan-rekan yang offline yang sudah hadir hari ini, jika ingin bertanya kepada Gus Miftah, kami persilahkan secara langsung. Kami persilahkan. Ini bapaknya nih, ini. Oh sudah langsung, ini ambil posisi ya. Silakan kepada Bapak Sabil dari Divisi Enterprise Service, mangga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus, saya salah satu orang penggemar Gus. Termasuk tadi Gus, quote-quote-nya dan juga beberapa lagu dangdut atau lagu Jawa yang diselawatkan. Ya. Tapi gini Gus, kami hadir di sini anggota Divisi Enterprise Service itu sehari-harinya banyak bergelut dengan marketing Gus. Jadi saya banyak mencontoh Gus ini Gus ini yang menerapkan teori marketing Gus kalau saya lihat. Sekarang ini berkembangan teori marketing 4.0. Jadi marketing 4.0 itu bagaimana cara kita memarketingkan sesuatu itu bisa masuk ke semua kalangan karena dia bisa menjawab harapan dan kekhawatiran. Nah Gus kalau saya lihat di beberapa acara itu bisa masuk di semua kalangan. Dari rakyat maupun pejabat. Dari kalangan masjid maupun daerah yang tadi Gus, yang agak remang-remang. Dari masjid maupun masjid satunya Pak, masas dan pijit. Maaf mungkin nggak paham tuh Gus. Gaya nih. Ya itu Gus, bisa masuk di semua kalangan. Itu yang kita coba, saya sangat kagum dengan Gus. Yang kedua, Gus itu menerapkan konsep Blue Ocean Marketing Gus. Blue Ocean itu bagaimana orang itu mencari celah pasar yang tidak banyak saingannya. Gus itu kalau pendakwah di masjid sudah biasa Gus. Tapi pendakwah di tempat-tempat yang tadi Gus, itu nggak banyak saingannya Gus. Dan kalau saya lihat, Gus eksis di situ. Nah mungkin pertanyaan yang pertama Gus, supaya bisa istiqomah gimana Gus? Okay. Kita pengen juga kan dakwah di situ, bener nggak ya? Ujung-ujungnya elek banget nih. Bukan Gus, kalau berdakwah kepada orang beriman kan biasa Gus. Ya. Cuman berdakwah kepada orang yang tadi Gus banyak tantangan itu pahalanya mungkin 2 kali lipat Gus. Oke. Itu yang pertama Gus, pertanyaan gimana supaya beristiqomah. Istiqomah. Kemudian yang kedua Gus sudah masuk di semua kalangan dan kalau dilihat Gus di era teknologi yang sekarang informasi berkembangnya menyebar bisa sangat cepat. Tadi banyak orang gagal paham. Sebenarnya Gus masalah utama bangsa ini untuk ditarik kebangsaan itu apa Gus sebenarnya? Dilihat dari Gus sudah banyak di beberapa kalangan memberikan ceramah. Terima kasih Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sabil. Yang pertama, Pak Sabil, kenapa istiqomah itu berat? Ya, istiqomah itu pasti berat. Karena kalau ringan namanya istirahat. Makanya di dalam berdakwah saya melakukan 2 hal, istiqomah dan ikhlas. Istiqomah itu Allah mengatakan innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu. Segala sesuatu kamu lakukan karena Allah, yang kedua istiqomah. Lah, karena Allahnya ini ikhlas. Dan ciri ikhlas itu apa Pak? Enggak kakean sambat, diem. Ikhlas itu diem, karena kalau ngomong namanya iklan. Ya kan? Kalau ngomong namanya iklan. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Kalau Rasulullah itu seneng ngomong, kalau susah diam. Itu Rasulullah. Kalau kita sebaliknya, seneng diam, susah ngomong.
Kesusahan itu mengecil bila dirahasiakan dan membesar bila diumumkan. Nah, quote baru, Pak. Nah, maka istiqomahlah sambil menunggu kematian. Kenapa? Istiqomahlah sambil menunggu kematian karena kematianmu tidak menunggu istiqomah. Nah, maka kalau saya bilang, kenapa aku istiqomah? Ya, sholat istiqomah. Kenapa? Karena jangan sampai sholat itu no time, apalagi sometime. Tapi sholat itu harus full time dan juga on time. Kenapa? Karena kematianmu anytime. Oh, saya ngelarang gini loh sini. Gak usah tepuk tangan, Pak. Apa arti tepuk tangan tanpa saweran? Jadi itulah istiqomah. Nah, saya banyak hal kemudian orang istiqomah itu butuh diuji, Pak. Butuh cobaan dan cobaannya sangat banyak. Dan saya meyakini kalau cobaan itu pasti banyak, Pak Saib. Kenapa? Kalau sedikit namanya cobain. Makanya kalau hidupmu diselimuti dengan masalah, berbahagialah, berarti kamu masih manusia. Karena kalau diselimuti dengan wijen berarti onde-onde. Begitu banyak sekian tantangan saya ketika masuk ke lokalisasi diancam bunuh, biasalah. Saya masuk pertama kali di Jakarta dikeroyok preman banyak, saya biasa. Jarang, Pak, saya mundur, keroyok preman 10 saya nggak pernah mundur. Kenapa? Belakangnya sumur, Pak. Nyemplung malah mati yang gitu loh. Jadi saya pikir istiqomah itu perlu dibiasakan saja, perlu kebiasaan saja. Lah, yang tadi Pak Sabil bilang 401 itu kan sebenarnya merupakan pengejawantahan dari hadis Rasulullah khatibun nas biqadri uqulihim. Berbicaralah kepada manusia sesuai dengan kemampuan akalnya. Ini ilmu marketing, Pak. Anda bertemu dengan siapa, menggunakan bahasa apa. Saya berbicara dengan Bapak Ibu di Telkom hari ini tentunya berbeda ketika saya pengajian di klub malam. Contoh begini, anak klub malam tanya sama saya, Gus, ada hadis yang mengatakan sholatnya orang mabuk tidak diterima oleh Allah 40 hari. Bagaimana dengan kami yang tiap hari mabuk? Berarti nggak usah sholat sekalian. Saya jawab, Anda salah. Benar ada hadis yang mengatakan sholatnya orang mabuk tidak diterima oleh Allah 40 hari. Tapi ingat, itu hadisnya orang normal. Sementara kalian abnormal. Nah, kalau kalian sholatnya nunggu nggak mabuk, sholatnya kapan? Tetaplah sholat walaupun kamu mabuk. Lah ada pahalanya apa enggak, Gus? Ya nyuwun sewu, Gus Miftah bukan panitia, pahala. Rampung, Pak. Mereka, oh begitu. Iya, sholat saja itu loh. Ngapain? Wong Allah aja baik sama kamu yang bermaksiat kok. Masa kamu yang bermaksiat enggak baik sama Allah? Maka di situ kemudian saya mengatakan cukup bodimu yang bermaksiat, hatimu enggak usah ikut-ikutan bermaksiat. Maka di hadapan anak klub malam, Pak Edi, saya menempatkan diri saya sebagai copet. Apa bedanya copet Gus Miftah sama copet terminal? Bedanya satu, copet terminal itu goblok. Kenapa? Yang dicompet dompetnya, ketahuan dipukuli kepalanya. Gus Miftah di klub malam yang saya copet apa? Bukan dompetnya tapi hatinya. Kalau hatinya sudah tercopet, jangankan dompet, yang lainnya pun pasti akan diberikannya. Oh, nyoh. Yang pertama, tadi yang kedua soal tantangan kebangsaan. Saya pikir begini, Pak ya. Kita itu selalu menganggap orang lain yang berbeda dengan kita musuh. Maka saya pernah bilang sama Pak Edi, ini waktunya bangsa ini untuk melakukan apa yang namanya harmoni sesama anak bangsa. Bahwa ketika kemudian Pak Jokowi itu menjadi presiden, sudah tidak ada lagi istilah 01, tidak ada istilah 02. Bahwa ketika Pak Jokowi dilantik, ini presidennya semua orang Indonesia. Sudah nggak ada lagi istilah kampret, sudah nggak ada lagi istilah kadrun, sudah nggak ada lagi istilah cebong. Maka sebenarnya saya usul kepada Menteri Menkom Info, diksi-diksi seperti ini kalau bisa dihilangkan, Pak. Langsung di take down kalau ada bahasa-bahasa kadrun, bahasa-bahasa kampret, cebong, ini sama sekali tidak menenangkan. Nah, maka yang harus kita lakukan hari ini adalah harmoni sesama anak bangsa, membangun ukhuwah sesama anak bangsa Indonesia. Kalau itu tidak kita lakukan, Pak, ini belum lagi besok masuk 2024, waduh, politik identitasnya akan sangat kelihatan. Saya nggak nyaman ketika dikatakan ini ustadznya 01, ini ustadznya 02, ini ustadznya pemerintah, ini ustadznya non pemerintah. Nggak ada, Pak. Ini sesama anak bangsa. Lah, kalau kemudian pemikiran-pemikiran seperti itu dilakukan, insya Allah, Pak, kebangsaan ini akan terajut. Maka saya kemarin marah kalau toh berita itu benar dengan Kemendikbud yang tahu-tahu dalam kamus sejarah, kamus Indonesia, kamus sejarah, nama Kiai Hasyim Asy'ari tidak dicantumkan. Ini bagi saya tidak hanya sekedar persoalan Kiai Hasyim Asy'ari. Nilai-nilai kebangsaan dan patriotisme hari ini mulai luntur.
Salah satunya apa? Pendidikan yang tidak support kepada nilai-nilai kebangsaan. Contoh, masa kecil saya, Pak Sabil, Pak Edi, Pak Jito, Pak Saif, dan lain-lain. Kita dulu mengenal pelajaran namanya PSBB. Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa. Sekarang ada Pak? Enggak ada. Dulu kita dikenalkan dengan nama-nama pahlawan. Cut Nyadin, Cut Mutia. Sekarang enggak kenal Pak, taunya Cut Tari, Cut Meme, Cut Keke. Dulu semua rumah diwajibkan pasang gambar pahlawan, sekarang enggak ada Pak. Enggak ada. Dulu kita diperkenalkan dengan lagu-lagu kebangsaan. Lagu-lagu yang kemudian menjadikan kita paham nasionalis. Sekarang sudah tidak diajarkan. Malah ditambah dengan hilangnya nama Kiai Hasyim Asy'ari. Yang tidak hanya merupakan pendiri NU, tapi juga pahlawan nasional. Ini krisis Pak. Dulu kita ada penataran P4, sekarang sudah tidak ada. Dulu ada pendidikan moral Pancasila, sekarang enggak ada. Maka saya pikir daripada kita belajar hal-hal yang tidak penting. Saya punya usul ke Pak besok. Saya mau bilang sama Menteri Pendidikan, setiap kali memulai aktivitas pendidikan daring, saya usulkan dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Santri saya Pak, wajib hari Senin upacara bendera. Jadi pakai sarung. Orang bilang sarungan kok pakai upacara bendera. Jangan lihat sarungnya Pak, lihat isinya. Bahaya Pak. Gitu. Saya pikir teman-teman Telkom juga bisa membantu dan memberikan sumbangsih soal itu. Setiap memulai pelajaran, kita mulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saya dulu wajib Pak menghafalkan nama-nama pahlawan. Sekarang sudah tidak ada lagi Pak. Nggak kenal dengan nama menteri, udah nggak kenal sekarang. Barangkali seperti itu Pak Sabil. Baik, terima kasih Gus dan Pak Sabil semoga menjawab. Kalau nggak puas jelas, saya bukan pemuasnya Pak Sabil. Oh iya, betul ya Gus ya. Tapi mohon maaf hadirin sekalian, sepertinya pertanyaan tadi merupakan pertanyaan penutup kita pada siang hari ini. Kami mohon maaf banyak pertanyaan yang belum kami sempat bacakan karena waktu yang terbatas Gus pada siang hari ini. Dan juga mudah-mudahan pertanyaan lainnya akan dapat dijawab oleh Gus Miftah lain waktu. Amin. Terima kasih kalian berdua. Sebagai penutup barangkali Bapak Ibu yang saya muliakan, tetaplah optimis. Ketuklah pintu langit dengan doa, karena yang terlockdown hanya buminya, langitnya masih terbuka untuk semua hambanya. Berdoalah kepada Tuhannya corona supaya corona segera dihilangkan. Jangan hanya gara-gara corona kita kehilangan Tuhan. Bukan ombaknya yang besar, tetapi perahunya yang terlalu kecil. Bukan ujiannya yang berat, tetapi iman kita yang terlalu lemah. Kenapa tetap harus optimis? Ingat Bapak Ibu, Anda lihat, kenapa kaca mobil bagian depan itu pasti lebih besar daripada kaca spion? Jawabannya adalah karena masa depan bangsa Indonesia jauh lebih besar daripada masa lalunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.